Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu di mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan, saya Daria Faradila dari Prodi Manajemen. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kasus yang sedang terjadi pada asuransi. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis industri keuangan non-bank. Adanya krisis industri asuransi Jiwasraya. Bagaimana sikap dan respon masyarakat, pelaku industri, dan pemerintah OJK menanggapi isu dalam hal tersebut? Baik, langsung ke pembahasan yang pertama mengenai latar belakang krisis asuransi, di mana kasus gagal bayar Jiwasraya dan Wana Arta Life memicu gelombang ketidakpercayaan publik dan mengintervensi ulang regulasi perasuransian nasional. Baik, untuk anatomi dan Jiwasraya dan Wana Arta, di mana pada kasus tersebut terjadinya kegagalan bayar JS Saving Plan, di mana menawarkan produk investasi berimbal hasil tetap yang tinggi 9-13% tanpa manajemen risiko yang memadai. Untuk fraud dan misalokasi aset, mendapatkan dana pada saham-saham berisiko tinggi atau disebut saham gorengan, dan reksadana tidak berkualitas yang memicu kerugian negara hingga 16,81 triliun. Untuk kasus Wana Arta Life atau WAL, manipulasi laporan keuangan, di mana pemegang saham pengendalian atau PSP menyembunyikan kewajiban polis hingga belasan triliun rupiah selama bertahun-tahun. Sitaan rekening dan likuidasi. Keterkaitan transaksi dengan kasus Jiwasraya berujung pada pembekuan rekening, efek pencabutan izin usaha oleh OJK, dan proses likuidasi aset. Untuk skala kerugian dan dampak finansial yang dihadapi, untuk total klaim gagal bayar mencapai 31 triliun. Mengapa disebut kegagalan sistemik? Untuk kombinasi kerugian Jiwasraya 16,8 triliun dan Wana Arta Life 15 triliun menunjukkan kelemahan mendasar dalam tata kelola internal. Keterlibatan akuntan publik atau KAP independen yang meloloskan audit, serta celah pengawasan berbasis risiko pada periode tersebut. Dampak menular ke persepsi publik terhadap seluruh industri asuransi jiwa di Indonesia. Kemudian, bagaimana sikap dan respon masyarakat? Masyarakat, khususnya para pemegang polis, mengalami guncangan kepercayaan yang sangat berat akibat ketidakpastian pencairan dana pensiun dan tabungan mereka, di mana krisis ini memicu aksi nyata pemegang polis dalam memperjuangkan hak hukum mereka serta mengubah pola konsumsi publik keuangan secara nasional. Baik, untuk tindakan realistis nasabah, jalur hukum dan protes, masyarakat membentuk koalisi pemegang polis untuk melakukan gugatan perdata, permohonan PKPU, serta aksi damai menuntut pertanggungjawaban pimpinan pemerintah. Flight to quality, terjadinya pergeseran dana secara masif di mana nasabah beralih memilih instrumen perbankan atau BUMN yang dinilai memiliki jaminan finansial lebih aman dibandingkan asuransi tersebut. Kemudian kritis produk unit link, tingkat literasi kritis masyarakat meningkat, konsumen mulai menolak produk asuransi berselimut investasi bergaransi retur tidak masuk akal. Kemudian, bagaimana respon perusahaan asuransi menanggapi kasus tersebut? Pelaku industri asuransi dipaksa melakukan pembenahan portofolio, restrukturisasi modal, dan penataan ulang tata kelola manajemen risiko secara drastis. Selanjutnya, poin reformasi pelaku industri untuk polis dan pengalihan aset, pembentukan IFG Life oleh pemerintah sebagai wadah penyelamatan dan pengalihan polis Jiwasraya yang telah disetujui pemegang polis, mendesain ulang produk berisiko tinggi, di mana penghentian penjualan produk saving plan bergaransi imbal hasil tetap dan pengetatan ketentuan produk. Kemudian, untuk penguatan good corporate governance, peningkatan transparansi investasi, independensi komite investasi, dan kepatuhan terhadap aset liability management, dan rotasi evaluasi kantor akuntan publik, memastikan independensi audit keuangan internal guna mencegah fraud berulang. Kemudian, bagaimana peran pemerintah dan OJK?
Untuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama pemerintah mengambil langkah yang korektif dan responsif untuk membersihkan industri dari pelaku usaha berniat buruk atau bad actor. Terjadinya pencabutan izin usaha, penghentian operasional dan Jiwasraya, Wana Arta, dan Kresna Life. Adanya sanksi profesional, pembatalan surat tanda tangan terdaftar bagi AP dan KAP yang lalai mengaudit laporan keuangan Wana Arta, dan restrukturisasi BUMN, penyertaan modal negara atau PMN melalui IFG Live. Selanjutnya, langkah tegas penegakan OJK. Adanya pencabutan izin usaha bermasalah 100% jika dilihat dari data 100% penindakan, kemudian pembentukan lembaga penjaminan polis atau LPS, kemudian sanksi KAP dan profesi penunjangan, dan yang terakhir regulasi baru PD atau unit link. Kemudian matriks perbandingan respon. Dilihat dari pilar entitas masyarakat atau nasabah, respon utamanya akibat gugatan hukum, tuntutan ganti rugi, dan penggentaan kriteria pemulihan dana. Dampak jangka panjangnya peningkatan literasi finansial kritis dan kehati-hatian dalam memilih produk investasi. Kemudian perusahaan asuransi, responnya rekstruk polis, penghentian produk imbal hasil pasti, dan pembenahan GCG. Dampak jangka panjangnya penciptaan modal bisnis asuransi murni proteksi yang lebih kredibel dan rasional. Pemerintah dan OJK responnya pencabutan izin, penegakan hukum tindakan pidana, dan pengesahan Undang-Undang P2SK. Untuk dampak jangka panjangnya terbentuknya kerangka pengawasan berbasis resiko ketat dan penjaminan polis LPS. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.